Seperti AO, akulah A, akulah O. Itu tidak ada juga yang tahu artinya, cuman orang ini aja yang piti kanak-kanai. Yang di kitabnya teman kita itu kan tidak ada tuh. AO. Halo. Ray. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, sehat selalu Bang. Alhamdulillah sehat. Saya boleh bertanya Bang? Ada satu pertanyaan aja Bang. Iya, silakan. Jadi sebelumnya begini Bang, saya kan kemarin sempat naik ke Komal Kristen. Saya bertanya mengenai apakah ada perintah baptisan untuk ke seluruh dunia. Terus? Tapi Kristennya nggak menjawab, dia nggak mau jawab, tapi dia beralih ke ayat Al-Quran. Di situ dia bertanya, sibga itu apa? Ini yang aku mau tanyain Bang. Itu di ayat mana, surah apa? Aku lupa Bang. Oh. Sebab iya, sibga Bang. Iya, itu sebab, ayat apa, surah apa? Aku lupa ayat yang dia tampil. Al-Quran surah Al-Baqarah mungkin. Ayat 138. Nah, lain kali kalau naik ke Komal-Komal Oten itu ya harus Anda ya setidak banyaknya belajar dulu. Gitu Bang. Jangan sampai nanti Anda di sana Anda malah kebingungan menjawabnya. Oke, silakan saudara Kristen, saya ajak naik ke sini berdiskusi dengan tema ini. Yang Muslim naik entah apa-apanya ditanya. Herman juga saya dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali temanya Burunda ya. Iya. Sutradaranya iblis. Guru saya ini, Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana kabar? Ini menarik Sehat? sekali Gurunda ya. Iya. Doa yang sama buat Gurunda sekeluarga. Amin. Ini temanya menarik. Karena iblis menjadi sutradara, membisiki Yudas, peran utama. Pemeran pembantunya para hansip Romawi. Kalau nggak ada mereka kan nggak ada penebusan dosa Bang. Benar. Itu aja yang ingin saya sampaikan Bang. Saya nanti menyimak dari bawah diskusi Abang dengan saudara-saudara kita Kristen ya. Doa saya buat HPII serta pejuang-pejuang Islam yang melakukan syiar Islam, yang mematahkan fitnah kepada Islam, berangkat terus, maju terus. Segitu aja Guru. Saya menyimak di bawah. Thank you. Iya, makasih akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau selalu mendukung pergerakan kita dari belakang teman-teman sekalian. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusan-urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revi dari Kalimantan Timur.
Revi dari Kalimantan. Ini yang bahaya, kita belum tahu Kalimantan mana. Kalimantan Jawa atau Kalimantan Sulawesi ini. Aduh, teman-teman. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum saudara. Saya muslim, saya mau tanya, itu perbedaan kelahiran Nabi dengan Yesus Kristus itu berapa abad, Bang? Ini yang saya kurang lebih 7 abad. 7 abad. Jadi kenapa Nabi kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada fotonya? Jadi di waktu Nabi kita kan pasti nggak ada kameramen kan? Ini saya cuma kasih pemahaman, sharing bertanya kepada teman-teman Kristen di kampung. Mereka tidak bisa menjawab. Jadi saya hanya bertanya kepada Bang Juma, perbedaan 7 abad. Di zaman Nabi kita saya tidak ada kamera, sampai tidak ada foto Nabi kita. Kenapa mereka bisa ada foto Yesus Kristus di setiap rumah-rumah di kampung saya itu? Tidak tahu di kampung-kampung Kristen lain kan. Cuma itu yang saya mau tanya, buat kasih pemahaman kepada teman-teman saya. Soalnya saya Iya. Pertanyaan saudara kita ini, kenapa di dalam agama Islam itu tidak ada kemudian foto baginda Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan di dalam abad pertama itu sudah ada foto. Jadi bukan sebenarnya gini, bukan karena tidak ada pelukis atau apa ya, cuman di Islam itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang kita tidak tahu. Artinya ketika Al-Quran menjelaskan innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minu bi ayatillah, yang mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, itu adalah pendusta. Wa ulaika humul kazibun, kata Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah mereka yang dinyatakan oleh Allah sebagai pembohong. Jadi kalau misalnya hari ini kita bisa membuat sebuah foto atau gambar, lantas kita mengatakan ini adalah gambar Nabi Muhammad, bisa. Tapi apakah itu benar? Tidak benar. Bisa kita pahat juga seperti mereka. Tapi apakah kemudian itu benar? Kan tidak. Nah, sementara di Islam dilarang berbohong. Kita umat Islam dilarang berdusta. Dari situ aja udah ketahuan kan ya. Kayaknya penting. Jadi hari ini teman-teman, kalau kita mau bikin seperti saudara Kristen, di setiap negara ada gambar Tuhan mereka, sebenarnya ya kita juga bisa mengatakan ini foto Nabi Muhammad, ini adalah patungnya, bisa aja. Sayangnya agama kita melarang berdusta gitu loh. Sekarang kalau kita tanya saudara Kristen, apa betul ini foto Yesus? Mana dasarnya? Kok setiap negara beda? Tidak mungkin Yesus itu banyak, ya kan ya? Di Afrika Gribo, Montanya Bola dan seterusnya. Halo? Iya, halo. Dari mana, Bang? Iya, saya yang dari Kalimantan tadi, Kalimantan Timur. Iya. Kalimantan Timur, iya. Gimana abangku? Pengen ngasih support aja buat Bang Juma, selalu semangat. Makasih. Ya. Itu aja. Makasih, Bang. Makasih. Sehat selalu, Bang ya. Ya, sama-sama Bang Juna juga, saya selalu sama penonton yang di sini ya. Baik. Ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magi Ci, nah lo malik Ci main riaseng, buangnya menraseng gue teh, mata ke lalu apa kak Ci, penrek nonok Ki, nah melo maki pelek mapol padiro, kemaki deh ki pelek
teki monro baca lo suruh na elo di bolata. Engkau tuh sertifikat tanah lo dia reki. Ah itu masuk akal. Mama Ake susi to danggi bamu kusangaku apa ya tahu more ngasang susi to. Oh mama dika nah embok na ya mape ya. Nggak ngerti bang, makanya belajar bahasa roh. Halo. Oh pantas bang. Iya pantas, iya. Gimana bang? Halo. Halo. Masolat to ida culin nila bangga. Ito yolli di na bicara di yolli bicara lelena to malasa kapan? Halo. Halo, selamat malam Congkang. Apa kabar? Halo saudara Congkang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ngapa nak aman ya sore batang ece. Apa kerok nah? Agak tuh dede. Ini kenapa ini saudara global ini sudah minta terus permintaan naik. Kenapa dia? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bang Juma, saya ingin bertanya kepada Bang Juma, boleh ya? Boleh. Dari agama mana? Dari agama Islam. Buka kameranya. Mohon maaf untuk sekarang saya belum bisa buka kamera Bang. Kenapa bisa? Karena saya masih belum siap untuk membuka kamera. Alasannya apa? Alasannya karena saya tidak percaya diri ketika berdampingan dengan Bang Juma yang keren sekali dan juga cakep sekali. Dede kamasih agak tuh santai aja Mbak, tidak masalah pun buka aja kameranya, kan saya tidak menilai dari wajah, saya cuman ingin lebih akrab lagi gitu, buka aja tidak masalah pun. Untuk itulah karena Bang Juma sangat bijaksana tidak menilai dari penampilan, karena itu saya mohon nilailah saya dari suara. Tidak bisa, saya bukan tim penilai suara. Halo, saudara Kusai Rizal. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Bang? Saya dari Jambi. Kabar baik? Jambi, baik. Iya. Dari agama mana? Agama Islam lah. Alhamdulillah. Iya. Apa kabar? Baik Bang. Ada yang ingin disampaikan? Dengar. Iya. Saya turun Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Lalu nggak bisa bahasa Indonesia. Sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini 6 bulan saya minta naik, kepingin 1 menit. Baru distempel. Sorry bang. Ada di sini panitia, jadi sulit. Saya sulit. Ini sudah berjalan 30 menit lebih. Halo.
Napa di stempel cek nak masih Menresi. Halo, Saudara Yuda. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bisa buka kamera Bang? Bentar Bang, pakai baju. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah gitu Mbak. Ketika apa melasa lu di Unri. Halo. Halo, assalamualaikum. Sebentar Bang Zuma. Iya, waalaikum. Saudara Gimana, Muslim, saudara Muslim, Masya Allah. ayolah, jangan naik lah kalau nggak ada kepentingan. Cuma gitu Ulang aja Bang, Bang. ulang Bang. Saudara Sah. Muslim yang lain jangan naik kalau nggak ada kepentingan. Sah. Iya, nggak enak diskusinya seperti ini. Kasihan loh Bang Zumanya. Muslim semua dari tadi. Abangku ini dari Madura ya? Madura ya Bang. Masya Ya. Allah. Kelihatan dari fotonya. Iya, makasih ya Bang ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Aga tuh si nasi, lo si menre lah baga. Ika masih. Mandrase amure. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Dari sekte mana Bu? Jero Rero. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mandrasa sisay. Imon menresipai mula marupa. Ngapa na niya? Sesakut je cinik ki. Orang Makassar bilang ikan taranya Bang Sumat ini bahasa Makassar. Kasara ada bahasa anak kamu. Iya, anggap saja orang bule masuk ke Makassar belajar bahasa Makassar kan begitu juga nya. Halo. Kalau si moderator juga orang belum ngomong. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ini kita mau diskusikan teman-teman. Bukan mau mau arisan. Maka gini anggotanya. Halo, selamatkan malam. Halo, Saudara Dedi. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum, Mas Zuma. Waalaikumsalam, Bang Dedi. Dari mana, Bang? Mapet di ulun nalabaco nasaba nakeke asubalong. Ya, ini baru. Halo, selamat malam. Ini moderatornya dendam sama saya kayaknya ini. Marahkah? Malam juga teman-teman yang non muslim ketik 3 dibawa boleh nggak? Biar dijambak sama hostnya, sama ininya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Halo. Mas Bang. Iya. Ini Bang. Gimana Bang? Serius Kak? Kalau berdebat sampai berjam-jam saya sanggup loh. Serius. Tapi kalau ini naik turun di nolai masih
Dikasih noleh. Ada temannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ijazah SMA enggak nih? Ada lah bang. Aku rindu sama abang nih. Minta naik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabar dunia lain? Aman? Dunia lain lagi nggak aman-aman nih Bang Zuma. Tolong kaki saya sakit. Iya. Masya Allah. Ini saudara Badek ini. Pejuang juga beliau ini. Tapi jalur beda beliau. Beliau ngambil daerah Pluton. Pantau aja Bang Dazuma. Ya semoga Allah selalu siap. Bang Dazuma. Amin sahabatku. Tetap berjuang, semangat terus. Jangan kasih kendor ya. Saya ada mau tanya nih. Iya, kayaknya bagus pertanyaannya. Nah, memang gitu. Jadi kalau ada hal yang kemudian ditanyakan kepada kita, terus kemudian hal itu sudah kita ketahui, nggak apa-apa. Yang penting yang bertanya itu bisa paham, gitu bang. Ya siap. Sampai sini paham. Paham. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Karena di dunia sekarang banyak orang bertungki, Guru Zuma. Jadi saya mau tanya hal yang serius ini agar menghilangkan tungki saya. Tungki itu apa? Tungki, lubang hidung. Bukan. Saya aja yang tahu. Di sini. Kuping. Oke. Saya mau tanya begini, Guru Dazuma. Siap. Apakah kemungkaran dan kezaliman hanya musuh bagi umat muslim atau seluruh umat beragama? Jadi hanya umat Islam yang punya musuh itu, karena yang diperintahkan kemudian untuk mentaati perintah-perintah Tuhan itu hanya Islam. Aturan Tuhan itu berlaku hanya kepada orang yang tunduk kepada aturan Tuhan. Jadi tidak ada perintah, wahai orang-orang kafir, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, atau hai orang-orang kafir, dirikanlah salat. Itu nggak ada. Justru ketika orang di luar Islam, maka kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang yang di luar Islam ini adalah saudara-saudaranya pelaku kejahatan untuk kemudian balik mengarah ke sesamanya manusia untuk dia sesatkan sama seperti dirinya sesat. Gitu bang. Oke. Karena banyak begini. Karena iya. Kenapa saya tanyakan ini, Ustadz? Apa? Kok jadi Ustadz lagi? Guru Dazuma. Kayak gitu. Iya. Kenapa saya tanyakan ini? Terkadang di saat saya sedang berdiskusi di dunia lain, orang di saat berdebat dengan kezaliman dan kemungkaran, sesama agama saja melarang kita untuk mendebatkan itu. Makanya saya tanya dengan penting malam ini. Saya agak bertungki malam ini, Guru Dazuma. Iya. Jadi iblis itu bekerja ke kita, memang bekerja. Orang-orang yang mengaku dirinya Islam itu iblisnya bekerja. Tapi kalau sudah jatuh di luar daripada itu, ya nggak bekerja lagi kan? Ngapain coba sesama saling menjatuhkan kan gitu? Iya kan? Tidak mungkin kuman merasuki kuman yang lain. Siap. Jadi yang dicari itu adalah tubuh yang sehat untuk dirasuki. Nah, ketika tubuh yang sehat ini dirasuki, maka tubuh sehat ini mencari korban yang lain, kan gitu. Oke, terima kasih Guru Dazuma. Saya hanya menanyakan saudaraku. Dan buat teman-teman yang di bawah jangan bertungki. Guru Dazuma abang saya. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertungki. Selamat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Amin. Bang Zuma. Iya. Saya tantang Anda, berani nggak Anda turun di bawah? Saya tunggu Anda di bawah ya. Berani nggak? Maksudnya turun di bawah gimana? Saya tunggu di bawah ya, Anda turunnya. Berani nggak? Pasti Anda nggak akan berani. Saya jamin ya. Turun ke mana? Saya kan tunggu Anda di bawah dari tadi. Saya tunggu Anda dari tadi nggak turun-turun Anda. Anda di atas terus.
Malas. Buka kamera. Gak usah serius-serius loh Bang Zuma. Santai aja. Iya, buka kameranya. Ya? Apa kabar? Baik, sehat. Baik, oke. Saya pamit turunnya Bang Zuma ya. Anda turunnya sebentar ya, saya tunggu di bawah ya. Kita berantem di bawah. Saya tunggu Anda di bawah. Terima kasih ya, saya turun ya. Iya. Apa ini? Maksudnya apa itu? Kirain mau diskusi. Ayolah teman-teman non-muslim, naiklah ke sini, kita diskusi pelan-pelan. Jangan sembunyi di balik layar gitu loh. Naiklah. Naik. Kita diskusi. Materi ini menarik karena di Islam juga kan membahas tentang ini, membahas tentang salib. Mana tahu selama ini Islam yang salah konsep kan gitu. Mana tahu yang benar itu kalian gitu teman-teman. Dinda Dito, adik mau naik, kok nggak jadi? Ada nggak moderator yang bisa menaikkan selain saya ini? Pegal tangan saya ini, pegal. Iya, 40 menit. Ada yang konten naik tadi tapi kita disuruh malah turun. Halo saudaraku Pulau Kambuno. Bahayanya pulaunya. Pulau pembunuhan ya. Halo Bang. Sesana useding atie tendri jampangi amure. Halo, selamat malam. Ya malam Bang. Malam. Dari sekte mana? Wah, bukan sekte Bang. Aku umat muslim juga loh Bang. Oh Masya Allah. Sorry, maaf. Iya, di kota mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palopo Bang. Menrasa itu balik. Iki mondro, kok kita gak mondro ke Palopo? Ah ini bahasa Palopo ini. Kok kita gak mondro ke Palopo? Oh, bokok na kantor wali kota. Kantor na wali kota. Oh, mabela ka pole jalan Mandenungang. Oh, macawek mua. Macawek mu pale. Mika tu pale pak balu lanya koroli, pak balu dangi. Engkau aku cinta. Pak balu pocok. Iya Bang. Bang boleh Bang. Apa itu? Bang aku punya ini klip. Suaranya putus-putus. Bang juga ya. Namun selama ini aku ada keraguan-raguan ini Bang. Kenapa bisa? Halo. Putus-putus Ki. Apa dalam Islam? Dalam Islam Bang putus-putus. Kan, Oke udah bagus Bang. Belum? Ya. Udah bagus. Kan dalam Islam ini Bang, poin utama dalam Islam kan syahadat dan sholat. Iya. Dan aku pertanyakan ini Bang, di mana orang yang kebanyakan Muslim tapi nggak paham tentang sholat Bang? Saya tahu hanya bacaan Bang. Maksudnya gimana? Mereka sholat, tapi mereka tidak ham. Segala sesuatu pasti kita punya tujuan karena paham akan tujuan itu. Ya. Paham gak Bang? Paham. Artinya ketika kita akan menuju sesuatu, pasti kita paham proses perjalanannya kemana, kita arah. Nah, iya, betul. Sementara betul. Sholat, tapi nggak paham Bang, gimana itu Bang? Jadi gini, kalau semua orang itu ditanya, orang yang mengerti bacaan sholat atau yang tidak ngerti bacaan sholat, ketika mereka ditanya, ya Bang, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang menyembah kepada Tuhanku Allah.
Kan sudah menyembah. Kalaupun dia tidak mengerti apa yang dia baca, tapi dia sudah menyembah. Dibandingkan orang yang tidak sholat. Paling tidak, ketika ada perintah sholat, orang tersebut sudah menjalankan perintah itu. Dia sudah beriman. Ketika dia mengangkat tangan Allahu Akbar, dia sudah melakukan pengakuannya bahwa aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Kan itu. Tetapi kalau orang yang tidak sholat, dua-duanya kena. Tidak menghambakan diri kepada Tuhannya dan juga tidak mengerti bacaan sholat. Dua-duanya kena. Tapi kalau umat Islam yang sholat, meskipun mereka tidak ngerti, mereka sudah mendapatkan kedudukan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam Al-Quran dikatakan, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu mereka yang mendirikan salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka sudah masuk kepada golongan kelompok orang-orang yang mendapatkan warisan surga Firdaus. Kan begitu. Karena ketika orang itu sholat itu mencegah orang tersebut melakukan perbuatan mungkar. Itu sudah pasti tuh. Misalnya ketika dia tinggal di rumah dan orang itu di waktu yang lain dia ke masjid, waktu sholat, dia ke masjid di waktu sholat, dia pasti terhindar dari perbuatan yang mungkar. Dia terhindar dari perbuatan yang keji. Kenapa? Dia lagi di masjid. Karena di masjid itu tidak mungkin ada perbuatan mungkar di situ. Tidak mungkin di situ ada zina, maksudnya ada seorang wanita yang memberikan dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin di situ ada judi, tidak mungkin di situ ada khamar. Dibandingkan dia tinggal di rumah, kemungkinan itu akan datang. Temannya datang mengajaknya untuk melakukan persinahan, temannya datang untuk mengajaknya untuk berjudi dan seterusnya. Makanya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Penting sholat, walaupun tidak mengerti. Tapi paling tidak dia menunjukkan bahwa dia tunduk kepada Tuhannya. Daripada ada orang yang joget, tapi bukan menyembah kepada Tuhan. Dia khusyuk, dia tenang. Allahu Akbar. Dia dengarkan bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Meskipun dia tidak mengerti misalnya, tapi hatinya tersentuh karena bacaan Quran itu meskipun tidak ngerti, tapi setelah mendengarkan, orang beriman itu pasti khusyuk. Kalau dia mendengarkan dengan seksama. Ar-Rahmanir Rahim. Dia pasti. Kenapa? Yang kita butuhkan itu adalah sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi ibadah saja karena Allah melihatku. Begitu saudara. Tapi masih ada kah? Orang di atas masih ada teman? Kok ada suara selain saya ya? Tuh. Halo? Halo? Masih ada suara di dalam? Iya? Siapa ini? Halo bang. Iya halo. Salam bang dari Pandeglang bang. Oh, kok enggak ada di layar saya ya? Oh ya, sinyal kali bang ya. Di sini bang, kita ada di atas ya bang, di Kobong. Oh iya. Tahu Pandeglang bang? Tahu. Sumatera Utara kan? Banten. Oh Banten, iya. Halo? Apa? Ini mata-matinya enggak? Apa ini lagi? Kenapa dipakai lagi? Udah dibilangnya sudah ada dipakai. Berapa kali sih ngomongnya? Berkali-kali terus. Buku matematikamu mana? Yang baru itu mana? Bahaya dendek. Marah-marah. Itulah seorang ibu yang mendidik anaknya kan ya. Begitu besar anaknya, dibesarkan susah payah, malah anaknya suruh menyembah dirinya. Dibesarkan susah payah, malah begitu besar ternyata dia adalah Tuhan. Terpaksa deh
Yang tadinya waktu kecil bandel dicari-cari di mana, begitu besar ternyata harus disembah sama yang melahirkan. Anak tiri kayaknya ini. Halo, selamat malam. Halo. 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 Hei. Panggil baik-baik kok diam-diam baik. Pikir pelatihan bisu. Halo. Halo Bang Ius. Halo. Ya. Kenapa gelap Bang di tempatnya? Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Kenapa gelap tempatnya Bang? Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Kenapa gelap Bang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalsel ini Bang Juma, penggemar Bang Juma ini. Ya. Saya sedih Bang, sedih, betul. Serius. Sedih saya. Sedih saya Bang. Mau lap air mata dulu. Udah hampir 1 jam Bang. Kenapanya? Mereka benci sama aku kayaknya. Ada yang mau kesini. Ada apa Bang? Sedih Bang. Jangan sedih Bang. Ini sedih. Halo Bang. Iya halo. Wah tadi terpental Bang. Iya. Oh ya Bang, salam dari Pandeglang Banten Bang. Oh ya. Oh. Jadi di sini Bang, anak-anak Kobong sini sering lihat live Abang Bang, pada penggemar berat Abang semua di sini. Oh iya, Masya Allah. Salam sama teman-teman semua yang ada di sana ya, di Kobong. Salam dari Ustadz saya juga Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Beliau guru saya tuh. Wah. Masya Allah. Bukan Wafi yang live Bang, Wafi di sini ada Bang, Ustadz sini, guru ngaji iya, saya. Salam sama beliau. Iya. Kapan kira Bang ke Pandeglang Bang, ke Banten? Banten, Pandeglang. Jauh nggak itu dari Samarinda? Jauh nggak? Oh jauh Satu banget kali. Bang. Kita di tempat Pandeglang Kota Santri Bang, Alhamdulillah. Oh iya. Masya Allah. Bang semangat terus Bang ya, untuk tetap semangat Bang. Siap. Insya Allah Bang, saya dukung dan doa Bang dari sini Bang, sama anak-anak Kobong Bang. Oke. Masya Allah. Nah, gitu aja Bang ya. Sip. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam Saudara Karel. Bisa buka kamera Bang? Ya Bang. Enggak apa-apa, enggak masalah pun. Nah, kan begitu cakep. Wah, ganteng sekali teman kita ini. Masya Allah. Dari Katolik apa Protestan abang ini? Protestan Bang. Protestan, ya. Iya. Artinya, oh, Anda di mana ini? Di Palopo, di Munte atau di Karondang? Di daerah Makassar Bang. Oh daerah Makassar, iya syukurlah. Sulawesi Selatan. Oke, sama kita. Siap, sama kita berarti. Oke. Sebagai seorang Protestan, mungkin hal ini baru kali ya. Kami sebagai seorang Muslim itu mengajak saudara kita diskusi untuk mengkaji terkait dengan eksekutor yang melakukan salib. Ya. Karena
Karena kalau saya melihat data-data di Bible, orang-orang Kristen ini adalah orang yang kemudian dibebaskan dari kutuk dosa, bermula dari penyaliban, di mana hanya sekali menjadi korban, maka saudara Kristen itu akan selamat. Bahkan diajarkan kalau tanpa penyaliban, maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen, dan mereka akan tetap berada di dalam dosa. Nah, makanya muncul pertanyaan kami sebagai seorang Muslim, ini yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat menurut pandangan saudara Karel dari Protestan? Ya. Silakan Bang. Oke, baik Bang. Kalau dari pandangan saya, kalau Abang tanya, saya jawab dari sisi dari agama Kristen Bang ya. Ya. Sudah pasti eksekutor itu tidak dianggap pahlawan. Iya, tidak dianggap pahlawan. Kalau tidak artinya begini. Itu proses penyaliban itu kan tradisi Yahudi pada saat itu. Ya. Jadi saya kira ini tidak bisa dipublikasikan. Artinya ini tidak. Saya rasa ini tidak perlu untuk dipertanyakan. Karena itu bagian dari proses Yahudi pada saat itu. Di mana setiap orang dianggap melakukan kesalahan akan disalibkan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dianggap melakukan kesalahan, makanya disalibkan. Jadi itu penyaliban itu bagian dari proses kematian itu, Bang. Iya, berarti mereka ini penjahat, Bang ya? Tergantung dari pandangan mana Abang bertanya. Kalau dari artinya begini Bang, dari pandangan saya yang percaya kepada Yesus, maka mereka bukan pahlawan. Tetapi kalau Abang bertanya kepada mereka yang pada saat itu orang Yahudi yang tidak percaya sama Yesus, maka mereka bilang pahlawan. Kalau Abang tanya kepada saya, tapi tanpa mereka melakukan pembunuhan, dosa Kristen. Tanpa dia melakukan pembunuhan terhadap Kristus, dosa Kristen itu tidak diampuni, tidak ditebus. Gimana proses itu? Penyaliban itu hanya proses, Bang. Yang sebenarnya hakikatnya itu kan kematian. Yang menyelamatkan itu kematian, bukan proses penyalibannya, Bang. Nah, bagaimana caranya Yesus mati? Bagaimana caranya Yesus mati kalau dia tidak disalib sama tentara Romawi? Ya begini Bang. Saya kasih perumpamaan ini Bang. Saya misalkan ini mau membayar eksekutor untuk membunuh satu orang. Ya kan? Ya. Abang bertanya kepada saya begini. Kalau Abang bertanya kepada saya, eksekutor itu kalau berhasil membunuh orang itu, apakah dia pahlawan atau bukan? Kalau dari pihak keluarga yang meninggal, otomatis bukan pahlawan Bang. Tapi kalau Abang tanya ke saya, ya dia pahlawan bagi saya. Kan begitu. Gitu. Berarti kan begini, saudara sebagai seorang Protestan mendapatkan keselamatan dari upah penyaliban itu kan? Ya. Nah, berarti keselamatan Anda itu tergantung dari berhasil tidaknya Yesus dibunuh. Gini Bang, saya mendapatkan keselamatan bukan dari penyalibannya, dari kematiannya Bang. Penyaliban itu kan saya sudah bilang tadi. Bagaimana caranya Yesus mati? Justru karena dia disalib makanya dia mati. Iya, saya tahu itu kan bagian dari proses Bang. Semua orang kan punya proses. Kan Tuhan Yesus tidak sebagai manusia, makanya matinya itu sebagai manusia. Matinya penyaliban. Yang membunuhnya ini berarti pahlawan buat Anda. Oh tidak, pahlawan bagi mereka. Orang Yahudi pada saat itu. Ya enggak, kan Anda yang menerima keselamatan melalui penyaliban. Saya cuma saya tahu Bang. Berarti pahlawan. Pahlawan bagi siapa? Bukan bagi saya. Lah, kalau dia tidak melakukan pembunuhan, dosa Anda siapa yang tebus? Kan kematiannya Bang, bukan penyalibannya. Kan saya sudah bilang dari tadi. Proses kan gara-gara dia disalib sampai dia mati. Iya, begini Bang. Begini berarti Abang begini Bang. Kan semua orang punya proses kematian yang berbeda. Abang bisa saja mati ditabrak. Maaf ya Bang ya, maaf.
Iya. Bisa saja mati ditabrak. Itu proses bagian dari kematian, Bang. Siapapun itu. Sekarang kalau misalnya ada orang yang menganggap kematian saya ditabrak itu adalah keselamatan, berarti yang menabrak saya itu adalah pahlawan bagi mereka yang menerima keselamatan dari saya ditabrak. Yang begini ya. Yang menganggap orang yang menabrak itu pahlawan ialah orang yang menabrak. Bagi keluarga Abang bukan kan? Tidak mungkin keluarga Abang bilang. Lalu bagaimana dengan sekarang begini? Bagi kematian Yesus bagi keluarganya Yesus itu sebagai apa? Pahlawan atau bukan? Yang membunuh anaknya. Bagaimana, Bang? Maria memandang pembunuh anaknya itu sebagai pahlawan atau bukan? Kalau itu saya tidak tahu, Bang. Sama dengan Kristen. Kalau Kristen menjadikan penyaliban itu sebagai dasar pijakan keselamatan, berarti yang menyalib Yesus sehingga Yesus mati itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bang, dasarnya apa orang Kristen menjadikan penyaliban itu sebagai dasar, Bang, keselamatan. Sekarang bisa enggak orang Kristen? Dasarnya bukan penyalibannya, Bang. Bagaimana caranya Yesus mati? Disetrum listrik kalau tidak disalib? Berapa kali saya harus bilang, Bang, itu pada zaman Yahudi pada saat itu kan bagian dari penyaliban, kan bagian dari proses. Nah itu dia makanya kalau Yesus tidak disalib bisa nggak mati? Nah gini. Kan saya sudah bilang, Bang. Abang kan tanya pandangan saya sebagai orang Kristen. Apapun yang terjadi saya tetap bilang bahwa eksekutornya itu bukan pahlawan. Tapi penjahat. Ya terserah. Intinya dia bukan pahlawan. Gak bisa, Bang. Gak bisa, hanya dua. Kalau dia itu penjahat, katakan penjahat. Kalau dia pahlawan, katakan pahlawan. Karena tidak mungkin, misalnya nih, kan kalau kita melihat ini kronologi kejadian, seakan-akan seperti ada orang yang masuk ke rumah Pak Bom Bom, membunuh Pak Bom Bom. Setelah Pak Bom Bom dibunuh, harta Pak Bom Bom diambil. Satu-satunya jam tangan Pak Bom Bom yang paling mahal itu yang 30.000 yang biasa dia pakai, itu diambil sama pembunuh, lalu diberikan kepada orang miskin. Itu proses. Nah, sekarang pertanyaannya, pembunuhan terhadap Bom Bom itu benar atau tidak? Tergantung, Bang. Enggak, pembunuhan terhadap Bom Bom itu benar atau tidak? Dibenarkan atau tidak dibenarkan? Dibenarkan menurut siapa? Menurut apa ini? Ya ini pembunuhan terhadap Bom Bom ini dibenarkan atau tidak dibenarkan? Di mana ada pembunuhan yang dibenarkan, Bang? Ini filosofi apa? Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini dibenarkan atau tidak dibenarkan? Ya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Berarti keselamatan Anda itu adalah keselamatan yang tidak dibenarkan, betul? Jadi begini, Bang. Betul. Begini, Bang. Ini kan kita beda pandangan, Bang, ya. Yang kemudian penyaliban itu sampai kepada proses kematian itu sudah dinubuatkan sebelum lahirnya Nabi Isa. Iya kan, Bang? Sudah dinubuatkan, artinya sudah ada pemberitahuan sebelum itu Tuhan Yesus itu lahir. Tapi Yesus bantah bahwa itu tidak ada nubuat tentang itu. Yesus yang membantah. Di mana itu, Bang? Buka Yohanes 8 nomor 37. Silakan. Anda punya Bible? Buka. Kita sama-sama buka. Lama rupa terima kasihku padamu karena telah membunuh tetanggaku yang suka bikin jengkel. Atas jasa-jasamu membunuh tetanggaku yang sering karaoke di tengah malam mengganggu tetangga. Kamu adalah pahlawan, berkat kamu si bacok mati diracun.
Neng. Bisa buatkan Abah teh. Kemana orang tadi? Halo Juma. Halo juga Bang. Buka kamera Bang. Selamat malam. Malam saudara. Silakan buka kamera. Ini nanti rungkat. Cuma sebentar doang ini. Tadi kan yang kamu pertanyakan kematian buka kamera Yesus. Bang. Pembunuhnya yang melakukan pembunuhan Bang. Pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Tetanggaku mati dibunuh penjahat. Halo, itu semua rancangan Allah Bapa itu, Juma. Hah? Saya tidak tanya itu Bang. Yang saya tanya, pelaku pembunuhan Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Jangan cuci tangan dong. Enggak, kita tidak perlu dengan itu. Jadi kan jangan cuci tangan, enak kali. Orang Yahudi tidak mengimani penyaliban itu sebagai keselamatan, hanya orang Kristen. Maka muncul pertanyaan, penyaliban itu pelakunya itu pahlawan atau penjahat? Makasih Bang Jenderal. Jawab dong, jangan cuci tangan, enak kali. Enak kali. Ada pencuri datang ke rumahmu bawa emas. Sebelum membawa emas, pencuri itu membunuh yang mempunyai emas. Dia pahlawan datang membawa emas, tapi dia membunuh orang lain. Selama ini kan perdebatan, dengar dulu. Selama ini kan perdebatan antara Kristen dengan Islam itu bahwa menurut pemahaman Islam itu Yesus itu tidak disalib, sementara kita disalib. Tapi Anda lupa dengan surat Al-Maidah 117 mengatakan bahwa Isa itu wafat. Coba jelaskan. Jangan ke sana. Anda nggak paham itu. Jangan Anda ke sana. Nggak usah ke situ. Udah 5 kali saya usah ke situ. Buka kamera dulu. Buka kamera. Yang saya takutkan. Saya menjelaskan Al-Quran itu. Cuma kalian yang berbohong. Kalau kitabnya benar, kalian yang berbohong. Sementara di surah Ali Imran ayat 55 sama Al-Maidah 117, surah Maryam itu dikatakan wafat. Terus coba jelaskan. Itu kalau kamu memahaminya dengan konsep itu, Al-Quran menerangkan dengan terinci di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri bahwasanya Nabi Isa alaihissalam. Tadi malam aku berdebat sama si Kores, dia menjawab dengan kitab saya. Saya tanya A, dia jawab B. Itu kan nggak apa namanya? Kami umat Islam itu sudah final Bang, udah final Nabi Isa alaihissalam itu. Nabi Isa itu tidak dibunuh. Al-Quran mengatakan itu surah Al-Maidah Ali Imran ayat 55. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi kami umat Islam itu udah final. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu ke atas. Terus bagaimana yang surah Al-Maidah 117 ini? Di situ dibilang wafat. Anda jangan berbohong dengan itu. Itu loh yang saya maksud. Wafat itu bukan berarti maut. Kalau maut itu ayatnya dikatakan kullu nafsin zaikatul maut. Itu baru mati. Kalau wafat jadi itu kalau bisa wafat itu bukan mati. Istirahat. Bukan. Belum tentu wafat. Belum tentu wafat itu adalah mati. Itulah yang aku ragukan dengan kalian itu dengan kebohongan. Itu loh. Tidak ada kebohongan dalam Islam. Memang tidak ada kematian di dalam Nabi Isa alaihissalam. Belum wafat dia. Terus kenapa itu di Al-Maidah 117 itu dituliskan ya wafat? Kan saya sudah menjelaskan samamu. Wafat itu bisa diartikan tidur. Jadi kalau tidur itu diartikan apa? Berlari gitu. Dengarkan di Al-Quran surah Al-An'am ayat 60 diterangkan begini. Anda melarikan tema ya, tapi nggak apa-apa. Di dalam Al-Quran dengarkan. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail ma jarahtum bin nahari. Apa di situ dikatakan? Yatawaffa, wafat. Tapi apa yang diartikan di sana? Dan dialah yang menidurkan kamu tidur pada siang, pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60.
Jadi baru aku buka tahu kameramu bahwa dulu, wafat itu buka sebenarnya- kamera, buka kameramu. Enggak, aku kalau Buka kalau kamera, buka kamera. Enggak ada rungkat-rungkat. Enggak Jadi ada alasan gini, rungkat. Buka berarti mulai kamera. hari ini yang namanya wafat Buka itu berarti kameramu, buka bukan mati kamera. ya. Buka kamera. Buka kamera, silakan. Buka kamera. Buka aja kamera, Bang, biar lebih asik kita diskusi. Saya kan sudah melayani pertanyaanmu kan tentang wafat Iya. itu. Nah, sekarang giliran Jadi- saya bertanya. Giliran saya sekarang bertanya. Dengar dulu juga. Giliran saya bertanya boleh? Boleh saya bertanya? Saya sudah melayani kamu tuh. Wafat dulu. Coba jelaskan dulu. Aku nggak puas. Kenapa kau harus puas? Bagaimana mau memuaskan kamu orang yang tidak pakai otak? Artinya gini, aku Kau percaya buka dengan kameramu dulu. Kau buka. Saya hitung aku sampai percaya 3. dengan Kau tidak kitab buka begitu. kamera. Yang saya Kamu tidak takutkan buka kalian itu kamera. tidak- Anda di bawah. Tidak mau Turunkan terbuka dia, teman-teman. gitu loh. Turunkan dia. Dia nggak mau membahas tentang agamanya, bahwa setan adalah pahlawan untuk Kristen. Setan pahlawan untuk Kristen. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan 1 di antaramu adalah iblis. Yudas disebut iblis. Gara-gara iblis berkhianat dan melaporkan tempat persembunyian Yesus, Yesus ditangkap dan disalibkan. Yudas pahlawan atau bukan? Halo, selamat siang, Dad. Buka kamera, Bang. Makanya jangan membahas Islam pakai terjemahan, Dek. Di mana wafat itu diartikan tidur. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Oke? Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Aku yang menidurkan kamu pada malam hari. Selamat malam Bang Juma. Malam, silakan Bang. Ini Bible saya simpan lagi. Bang, boleh saya bertanya Bang? Ini pertanyaan dari tadi abangku. Pertanyaan saya belum dijawab oleh saudara Kristen. Yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalau di dalam Al-Quran surah An-Nisa kan sudah jelas. Kami di dalam Al-Quran wa qaulihim, bahkan ucapan orang yang mengatakan Nabi Isa saja ini dibunuh atau disalibkan itu kena hukuman, apalagi yang menyalibkan, kan gitu. Yang menyalibkan itu adalah orang-orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami telah membunuh, katanya, inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di Islam orang yang membunuh Nabi Isa adalah orang kafir. Orang yang ingkar kepada kenabiannya, kerasulannya. Nah sekarang kami sudah sampaikan bahwa itu adalah orang kafir. Tapi yang berkongkol dengan itu setan. Bang, bahwa Isa itu diwafatkan di situ Bang. Berarti Isa itu wafat Bang. Wafat itu di situ tidak berbicara tentang penyaliban. Nabi Isa nanti memang diwafatkan pada saat dia datang ke atas muka bumi. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa memang nanti akan diwafatkan, tapi bukan wafat pada saat dia terancam untuk disalib sama orang-orang kafir. Bang, bukan di situ nanti diwafatkan loh. Di situ tertulis bahwa telah dilahirkan, kan Isa mengatakan pada saat aku dilahirkan. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu Bang. Pada saat Buka aku kamera diwafatkan. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Berarti Nabi Yahya di data nomor 15-nya Anda baca. Inilah orang Kristen ini, kadang otaknya memang dari otak kucing. Al-Quran surah surah Maryam ayat 15, Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Berarti Nabi Yahya juga disalib gitu. Diangkat juga. Bangkit juga hari ketiga, cupu. Buka kamera dulu. Buka kamera, kalau tidak Anda saya turunkan. Bahas tentang Islam kok. Nyata-nyata dia nyembah setan kok, Islam pula yang dibahas. Ini nih yang membunuh Tuhan kau itu pahlawan atau penjahat itu yang bermasalah. Kami tidak ada urusan. Mau Yesus wafat, Isa wafat, mau tidak wafat, tidak ada urusan dengan akidah. Ini permasalahannya, dosa-dosa kalian itu dihapuskan dengan adanya orang yang dibunuh. Maka pembunuhnya itu pahlawan kah? Atau penjahat bagi Kristen? Jangan munafik kau. Buka kamera.
1, 2, 3. Turunkan moderator. Moderator lagi jauh dari rumah. Alhamdulillah. Coba teman-teman ya, kalau naik itu tidak usah terlalu jauh ke Al-Quran sangat kritis. Ini wafat itu kan mati. Di dalam surat Maryam ayat 33 kan gitu. Kritisnya minta ampun. Kalau bahas tentang ayat suci Al-Quran, terjemahan Al-Quran, wah, dia jadi profesor. Tapi giliran bahas tentang siapa yang membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian siapa lagi? Orang-orang Romawi. Nah, mereka pembunuh. Ya, bisa nggak bangkit Yesus dari kubur sebelum dibunuh? Nggak bisa, harus dibunuh dulu. Maka muncul pertanyaan, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Jawab. Apa pula ini minta PK sempat-sempatnya? Ini yang membunuh ini kan, teman-teman coba lihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Apa kata Yesus Paulus di situ? Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih berada di dalam dosa. Bayangkan itu. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Luar biasa itu, Filipi 2 itu. Dia turun bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya semua nama yang ada di langit maupun di bumi bertekuk lutut kepada Kristus. Hebat kali kan? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Mantap kali kan? Nah, ini pertanyaan saya, Bang. Pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Ini serius, silakan Anda jawab, silakan. Ya penjahat, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma numpang lewat. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Udah mau poli dari Manado, Bang. Oh iya, Masya Allah. Sehat selalu, Bang, panjang umur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasiran, Bang. Iya, khair, Masya Allah. Masya Allah. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda, teman-teman. Oke, siapa lagi yang mau naik? Silakan. Kok narik napas? Ya kalau nggak narik napas ya sesak napas lah. Halo. Halo, Bang. Halo, selamat malam saudara user. Apa kabar? Halo. Iya, halo. Bisa buka kamera, Bang? Bisa. Silakan. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Numpang lewat aja, Bang. Numpang lewat. Aduh, abangku. Abangku yang ganteng, aku sudah berjam di sini. Abang dengan gampangnya cuma numpang lewat. Masya Allah. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga, saudara.
Salam kenal Bang, aku dari Cimahi Jawa Barat Bang. Cimahi Jawa Barat, ya. Ya, saya sering sih lihat lintas agama di Bang Juma, terus saya juga lihat juga di Ustadz Yusuf PI, terus di Gus Wipi ya, saya juga suka lihat. Saya hanya menyampaikan saja buat Abang. Emang sekarang banyak sekali Bang yang nyerang-nyerang Islam ya, karena saya Islam Bang ya. Itu bisa Abang nanti untuk ditambahkan penjelasannya kepada mereka Bang tentang Alkitab TB1 Bang. Bible TB1 itu LAI yang dikeluarkan, yang diproduksinya tahun 1974 Bang. Itu ya, sama TB1 itu betul. TB1 LAI keluaran 1974 itu berbeda dengan TB2 LAI keluaran tahun 2023 Bang. Itu isi terjemahnya di Yohanes 4 ayat 19. Itu isinya berbeda Bang. Jadi itu juga untuk memperkuat keimanan kita orang Islam ya. Iya. Nanti Abang juga bisa menyampaikan di situ. Karena saya sudah lihat Bang. Karena isi di dalam kitab Kristen itu di TB1 keluaran tahun 1974 sama TB2 LAI keluaran tahun 2023 Yohanes 4 guru saya diturunkan. Kenapa diturunkan? Oh, orang mau belajar. Mana sih kawan-kawan kita ini? Aku mau belajar tadi. Aduh. Gimana sih Orang mau belajar. Yohanes 4:19. Halo, Saudara ya, Budi Bang. Sofian, ya. Bisa buka kamera, Bang? Ya, Bang. Kenapa saya diturunkan, Bang? Ya. Kenapa saya barusan diturunkan? Oh, enggak apa-apa. Dia enggak tahu kalau abang ini guru saya, makanya diturunkan. Iya. Silakan. Enggak, ya, silakan. Itu abang nanti bisa menyampaikan Bang untuk kita sih sebenarnya juga jujur aja ya. Kita nggak enak ya sama Edis TV itu yang selalu menghujat. Apalagi dia membawa-bawa Ustadz Kiai Abdul Somad ya. Iya. Tentang masalah setan ada di lubang hidung manusia kalau malam hari kan begitu kan. Iya. Dia dipiralkan, dia bikin nyanyi. Katanya ada setan di dalam hidung umat Islam. Ya berarti juga menghina saya gitu Bang. Iya. Kalau saya jujur saja Bang, saya ada setan di dalam lubang hidung. Setan di lubang hidung. Gimana itu, teman-teman? Halo? 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 Halo Bang? Bang? Abang? Abang? Sebenarnya gampang kalau membahas itu. Ada setan dalam lubang hidung. Ya kan setan itu makhluk gaib. Yang masalah itu Yang masalah itu kalau Tuhan di dalam lubang hidung, itu yang masalah. Ada Tuhan di dalam lubang hidung sesuai dengan pemahaman mereka bahwa
Ruah Elohim itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu roh? Baca kitab Kejadian. Kejadian berapa? Kejadian 1. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Oh, berarti Elohim itu roh. Iya, karena di situ dikatakan ruah Elohim. Oh, baguslah. Di dalam Ayub 27 nomor 3, di situ juga dikatakan ruah Elohim berada di dalam lubang hidungku. Mati meja. Berarti selain dia di atas air, dia juga berada di lubang hidung. Mati meja. Saya tidak bisa bayangkan kalau lagi flu. Kalau setan di dalam lubang hidung, begitu flu, keluar setannya. Ini Tuhan di dalam lubang hidung gimana dong? Halo saudara Romi Anton Raja Dabariba. Halo. Halo. Iya bang, dari sekte mana abang? Protestan. Dari Protestan. Sudah lama beragama Protestan? Dari lahir. Dari lahir. Masya Allah. Ganteng kali abang ini. Pendeta atau pastor kah? Enggak, jemaat biasa. Jemaat biasa, ya. Gimana menurut abang ini terkait tema yang ada di sini? Orang-orang Protestan itu kan orang-orang yang bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan kan ya? Iya, anak-anak Tuhan. Iya, karena Yesus sudah membebaskan dosa mereka dari kematian beliau. Kalau saya mau ganti judul sama Bang Juma. Kenapa bang? Jangan eksekutor salib pahlawan. Ganti aja judulnya, panutan dari sang apa namanya? Apa panutan dari sang juru selamat Islam itu? Oh, berarti harus melawan Paulus berarti ya? Enggak lah. Jadi lawannya siapa? Enggak, maksudnya ya kan dua arah bang. Nabi Muhammad lawan Paulus berarti. Enggak lah. Nabi Muhammad masa kelasnya Paulus. Jadi kelasnya siapa? Kalau Nabi Muhammad kelasnya Yesus lah. Loh, masa Nabiku melawan Tuhan Anda? Masa Tuhan lawan manusia? Berarti jangan-jangan memang Yesus ini manusia bang? Iya, manusia yang... Manusia yang apa? Manusia yang dituhankan. Tuhan yang menjadi manusia. Oh, nggak bisa dong. Kalau lawan itu Hercules lawannya atau Krishna. Jangan lawan nabiku. Jadi Tuhan Anda itu harusnya lawan Hindu, sama-sama inkarnasi Bang dewa. Juma. Aduh, bahaya di Kristen. Bahaya Kristen. Tuhannya disetarakan dengan Nabi Islam. Aduh, payah. Parah. Ini bang judulnya, ini sudah bagus ini judulnya. Keselamatan Anda itu berasal dari pahlawan atau penjahat bang. Itu yang benar. Kalau kami kan keselamatan kami itu tidak ada dari penyaliban, menyalib Tuhan, membunuh Tuhan, menampar Tuhan, kami selamat, itu nggak ada bang. Nah sekarang yang lucu di Kristen ini, pembunuhan dianggap sebagai jalan keselamatan. Jadi ketika ada orang melakukan pembunuhan, orang Kristen tepuk tangan, hore, kan gitu. Karena hasil dari pembunuhan, orang Kristen masuk surga. Berarti pembunuh Yesus ini pahlawan. Dengan kata lain, iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Gitu bang. Bantah saya. Silakan bantah. Tanpa iblis, bisa nggak kemudian Yudas berkhianat? Tanpa iblis bisa nggak imam kepala melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian palsu?
Bisa nggak muncul keinginan membunuh Yesus tanpa iblis? Tidak bisa. Iblislah yang memprakarsai sutradara pembunuhan terhadap Yesus. Jadi Kristen harus mengucapkan apa kepada iblis? Terima kasih atau terima sakit? Ayo bang. Ayo bang. Jangan cuma tertawa bang. Penampilan Anda ini kayak Islam, kayak Paulus ngaku-ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Silakan bang. Coba dasarnya eksekutor salib pahlawan apa yang abang kejar di sini? Lah, apa yang tanpa iblis Yesus tidak disalib. Tanpa iblis yang merasuki Yudas sampai terjadi penyaliban. Ya itu dalam rangka kekristenan. Ya iya, makanya orang Kristen itu harus menjadikan iblis ini sebagai pahlawan. Iya, dampaknya ke orang Islam apa? Dampaknya ke orang Islam itu karena agama Anda ini dibawa oleh aliran yang percaya kepada pekerjaan iblis. Kami agama Islam juga itu ingin dijadikan sebagai orang-orang yang berterima kasih sebagai pengikut iblis. Maaf, kami nggak mau. Oh, kalian berarti pengikut iblis gitu? Kristennya bang, kan penyaliban itu upaya iblis bang, membunuh Yesus. Enggak, judulmu kan eksekutor salib pahlawan. Ya, ini pertanyaan, apakah eksekutor salib itu pahlawan? Enggak, dampaknya ke Leni itu apa? Lah, dampaknya ke kami ini di dalam kitab saudara, kayak penampilan Anda kan, kalau orang tidak jeli, Anda itu dikira Islam loh. Karena Anda tampil seperti seorang Islam kalau di Indonesia kita. Kenapa? Karena Kristen memang diajari tipu muslihat. Memang Kristen itu diajari begitu bang. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 21. Kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Meskipun saya bukan orang Yahudi. Kepada orang yang taat kepada Taurat. Penebus dosa itu Yesus. Kalau Islam penebus dosanya Yahudi dan Kristen itu. Tidak ada itu. Di dalam pengajaran kami, dalam pengajaran kami, Anda baca kemudian Al-Quran surah At-Taghabun. At-Taghabun Anda baca. Tidak ada, enggak ada. Orang-orang kafir itu memang tempatnya di neraka. Orang kafir tempatnya di neraka. Jangan kau bahas itu di sini. Orang-orang Yahudi, dengar. Orang Yahudi ini yang naikkan siapa ini yang naikkan ini? Kami adalah penebus dosamu. Ya derita lu. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih.